Rumah bukan sekadar bangunan, ia adalah fondasi rasa aman dan masa depan. Namun, bagi jutaan warga Indonesia berpenghasilan sederhana, memiliki rumah masih terasa jauh. Harga tanah dan bahan bangunan terus naik, membuat mimpi itu makin sulit digapai. Disinilah program perumahan subsidi hadir, menjembatani kesenjangan dan membuka peluang. Program ini bukan hanya soal tempat tinggal, tapi juga tentang martabat dan kesempatan. Rumah subsidi memberi harapan baru bagi keluarga pekerja keras. Mereka ingin anak-anak tumbuh di lingkungan yang aman dan sehat. Tanpa dukungan, impian itu sering kandas di tengah jalan. Pemerintah punya peran vital, menyediakan hunian terjangkau adalah tanggung jawab bersama. Dampaknya meluas, rumah yang layak memperkuat komunitas, meningkatkan kesehatan, dan mendorong produktivitas. Anak-anak yang tinggal di rumah stabil cenderung lebih berprestasi. Ketika keluarga punya tempat tinggal, mereka bisa fokus membangun masa depan. Ketersediaan rumah subsidi adalah indikator kesejahteraan sosial. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi yang paling rentan. Membangun rumah subsidi berarti membangun harapan dan keadilan. Semua orang berhak atas kesempatan yang sama untuk memiliki rumah. Rumah subsidi adalah langkah nyata menuju masyarakat yang lebih adil. Setiap rumah yang dibangun adalah investasi untuk masa depan bangsa. Inilah mengapa program ini sangat penting. Rumah subsidi bukan sekadar proyek, tapi janji untuk masa depan yang lebih baik. Setiap keluarga berhak atas sepotong kecil Indonesia untuk mereka sendiri. Inilah makna sejati dari rumah subsidi. Sebuah harapan yang kini makin dekat untuk semua. Tahun ini, Indonesia mencatat sejarah baru. 350.000 rumah subsidi. Ini bukan sekadar angka, tapi awal baru bagi ratusan ribu keluarga. Pemerintah menetapkan kuota terbesar sepanjang sejarah, menandai komitmen luar biasa untuk mengatasi backlog perumahan. Setiap unit berarti satu keluarga yang akhirnya punya tempat tinggal sendiri. Skala pencapaian ini luar biasa, membuktikan kekuatan kemauan politik dan kerjasama. Dari Sabang sampai Merauke, kabar ini membawa harapan nyata. Banyak warga kini melihat peluang untuk keluar dari ketidakpastian. Kuota besar ini menegaskan bahwa kebutuhan rakyat didengar dan ditindaklanjuti. Rekor ini adalah mercusuar harapan di tengah tantangan ekonomi. Pemerintah memprioritaskan hak dasar tempat tinggal layak untuk semua. Upaya kolektif inilah yang membuat rekor ini tercapai. Bagi banyak keluarga, ini adalah perubahan hidup yang nyata. Kesempatan membangun aset dan mengamankan masa depan kini terbuka lebar. Rekor ini bukan puncak, tapi awal dari standar baru. Pemerintah menunjukkan bahwa mimpi besar bisa diwujudkan bersama. Inilah bukti nyata komitmen pemerintah untuk rakyat. Setiap rumah yang dibangun adalah langkah menuju Indonesia yang lebih kuat. 350.000 rumah, simbol kemajuan dan harapan baru. Di balik pencapaian ini, ada sosok kunci, Menteri PUPR, Marwarar Sirait atau ARA. ARA dikenal sebagai pejuang perumahan rakyat yang gigih. Ia memahami betapa pentingnya rumah bagi keluarga Indonesia. Visi ARA jelas, semakin banyak rakyat harus bisa memiliki rumah layak. Ia tak hanya bermimpi, tapi bertindak nyata. ARA menavigasi birokrasi, bernegosiasi, dan membangun kolaborasi lintas lembaga. Komitmennya tak pernah goyah. Kuota perumahan adalah janji yang ingin ia tepati. Kepemimpinan ARA sangat menentukan dalam peningkatan kuota bersejarah ini. Ia menghadapi tantangan besar, mengamankan anggaran, dan menyatukan banyak pihak. Kemampuan negosiasi dan empatinya jadi kunci. ARA menyoroti manfaat sosial dan ekonomi dari kepemilikan rumah. Ia percaya setiap orang Indonesia berhak atas rumah yang layak. Keyakinan ini mendorong setiap langkahnya. ARA sering menekankan efek berantai pembangunan rumah, mendorong ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Advokasinya bukan sekadar soal angka, tapi tentang martabat dan kemajuan bangsa. Ia menyiapkan fondasi untuk kolaborasi besar berikutnya. Kepemimpinan ARA menginspirasi banyak pihak untuk bergerak bersama. Ia membuktikan bahwa visi besar butuh aksi nyata. Setiap rumah yang dibangun adalah bukti dedikasinya. ARA adalah motor penggerak di balik rekor ini. Ia membangun kepercayaan dan harapan baru bagi rakyat. Kolaborasi yang ia bangun jadi contoh kepemimpinan masa depan. Inilah pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat. Bersama ARA, mimpi rumah untuk semua makin nyata. Dalam perjalanan ini, Menteri ARA menemukan sekutu penting, Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, atau Bang Dasko. Peran Bang Dasko sangat krusial sebagai jembatan antar pusat kekuasaan.
Ia memfasilitasi komunikasi antara kementerian dan lembaga kunci. Dukungan Bank Dasko mempercepat proses, memecah kebuntuan, dan memastikan program mendapat perhatian. Kolaborasi ini menunjukkan kepemimpinan yang melampaui batas partai. Bank Dasko menggunakan pengaruh dan jaringannya untuk memperlancar inisiatif ini. Ia memperjuangkan program di legislatif dan lembaga pemerintah lainnya. Komitmennya pada kesejahteraan rakyat sangat nyata. Ia melihat potensi besar program ini untuk jutaan orang. Dukungannya konsisten dan tak tergoyahkan. Menteri ARA menyoroti peran Bank Dasko dalam memastikan proposal ini berjalan. Sinergi seperti ini sangat langka dan kuat. Proses mendapatkan anggaran dan dukungan regulasi memang kompleks. Intervensi Bank Dasko mempercepat dan mempermudah jalannya program. Ia bertindak bukan hanya sebagai legislator, tapi mitra sejati pembangunan nasional. Kontribusinya menjadi pembeda dalam mewujudkan visi besar ini. Kolaborasi mereka adalah contoh nyata semangat gotong royong. Inilah kekuatan sinergi nasional yang membawa perubahan. Bank Dasko membuktikan pentingnya kepemimpinan kolaboratif. Ia membantu mewujudkan mimpi besar menjadi kenyataan. Setiap langkahnya memperkuat fondasi program ini. Kolaborasi ini jadi cetak biru untuk keberhasilan masa depan. Bersama, mereka membangun jembatan menuju Indonesia yang lebih adil. Inilah kekuatan kerjasama untuk rakyat. Mewujudkan 350.000 rumah subsidi adalah hasil kerja bersama. Kementerian Keuangan Bank Indonesia, Dana Reksa, dan BUMN lain berperan penting. Kemenkeu memastikan pendanaan BI menjaga stabilitas moneter BUMN, mendukung pelaksanaan di lapangan. Koordinasi lintas lembaga jadi kunci sukses. Setiap institusi membawa keahlian dan sumber daya. Kolaborasi ini menunjukkan kekuatan sinergi nasional. Bank Dasko membantu menyatukan visi dan dialog antar lembaga. Pertemuan demi pertemuan digelar, solusi ditemukan bersama. Model kerjasama ini jadi cetak biru keberhasilan masa depan. Komitmen Kemenkeu, dukungan BI, dan operasional BUMN berpadu mewujudkan rekor ini. Pemerintah membuktikan bisa bekerja harmonis demi rakyat. Semua pihak fokus pada satu tujuan, kesejahteraan rakyat Indonesia. Kolaborasi ini mempercepat pencapaian target ambisius. Sinergi lintas sektor adalah kunci kemajuan. Inilah bukti nyata pemerintah hadir untuk rakyat. Bersama kita membangun Indonesia yang lebih baik. Di balik semua upaya ini, ada arahan jelas dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintahannya menempatkan perumahan sebagai pilar utama kesejahteraan rakyat. Kuota rekor ini adalah bukti nyata komitmen Presiden Prabowo. Arahan beliau mendorong semua pihak berani bermimpi lebih tinggi. Kepemimpinan Presiden menciptakan suasana yang memungkinkan target ambisius tercapai. Dukungan dari atas memberdayakan semua pemangku kepentingan. Visi Presiden melampaui angka. Ini tentang keadilan dan kemakmuran. Perumahan terjangkau jadi fondasi mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Arahan Presiden memastikan isu perumahan tetap prioritas utama. Inilah contoh kepemimpinan nyata yang membawa manfaat konkret bagi jutaan rakyat. Saparinsang. Untuk memahami besarnya capaian tahun ini, mari lihat perjalanan sebelumnya. Tahun 2019, Indonesia membangun sekitar 260.000 rumah subsidi. Sebelumnya, program FLPP rata-rata 220.000 unit per tahun. Setiap unit adalah langkah mengurangi backlog perumahan. Namun, permintaan selalu lebih besar dari pasokan. Lompatan ke 350.000 unit tahun ini sangat signifikan. Kenaikan ini menandakan fokus dan kemauan politik yang lebih kuat. Ini era baru ambisi dalam pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat. Pemerintah kini mampu memperbesar skala solusi. Rekor baru ini adalah simbol kemajuan dan janji masa depan lebih baik. 350.000 rumah subsidi bukan sekadar bangunan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, ini berarti stabilitas dan martabat. Kini, mereka punya tempat yang bisa disebut rumah sendiri. Kepemilikan rumah jadi fondasi membangun masa depan lebih baik. Anak-anak tumbuh lebih sehat dan berprestasi. Orang tua bisa menabung dan berinvestasi untuk keluarga. Pembangunan rumah menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal. Investasi ini memberdayakan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Kepemilikan rumah juga mempererat kebersamaan dan partisipasi warga. Kebijakan ini memperkuat komunitas dan membangun masa depan Indonesia. Rekor 350.000 rumah subsidi adalah langkah besar, tapi perjalanan belum selesai. Kebutuhan rumah terjangkau masih sangat besar.
Tantangannya kini menjaga momentum dan terus membangun di atas keberhasilan ini. Kolaborasi lintas sektor harus dipertahankan dan diperkuat. Inovasi pembiayaan dan penyederhanaan regulasi perlu terus dilakukan. Fokus utama tetap pada hak rakyat atas tempat tinggal layak. Pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus bergerak bersama. Rekor ini harus jadi standar baru, bukan puncak sesaat. Mari lanjutkan semangat ini untuk masa depan perumahan yang lebih cerah. Inilah ukuran sejati kemajuan bangsa, membangun harapan dan masa depan untuk semua.